Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, yaitu atas nama Suryati A1M1 19116. Di samping kanan saya atas nama Wode Eva Mawarni dengan NIM A1M1 19072. Di samping kiri saya atas nama Mega Lestari A1M1 19098. Kami dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang panduan pendidik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMP. Baik, untuk mempersingkat waktu, lanjut pada materi pertama, yaitu saya sendiri atas nama Suryati membahas tentang konsep dasar kurikulum. Materi kedua dibawakan oleh Waude Eva Mawarni dengan pembahasan tentang kurikulum nasional. Ketiga dibawakan oleh Mega Lestari dengan materi tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Materi pertama, konsep dasar kurikulum. Di dalam konteks pembelajaran, kurikulum merupakan seperangkat rencana yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sesuai dengan konteks berbangsa dan bernegara, kurikulum dalam konteks ini haruslah menjadi bagian dari penyemaian dan pembentukan konsepsi dan perilaku individu tentang kesadaran identitas, kebangsaan, dan kenegaraan. Dengan demikian, kurikulum bukan hanya menjadi hiasan selama pertemuan di kelas antara guru dengan siswa, melainkan bagian terpenting di mengubah karakteristik manusia Indonesia yang maju, modern, bermoral, berdisiplin, beretos kerja tinggi, menguasai kemampuan teknis dan profesional, memiliki sikap rasional dan kemampuan intelektual, demokratis, bertanggung jawab, serta makmur dan sejahtera. Untuk sampai kepada tujuan tersebut, guru berperan sentral di dalam menerjemahkan substansi kurikulum ke dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi pendidikan dalam wujud pemberian ruang partisipasi kreatif guru dan pengelola sekolah di dalam menjabarkan rencana, metode, dan alat-alat pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan guru adalah menerjemahkan standar isi dan standar kompetensi lulusan atau kurikulum nasional. Lanjut pada materi kedua. Baik, langsung saja pada materi kedua, yaitu kurikulum nasional. KTSP dikembangkan oleh guru pengelola sekolah, masyarakat, atau satuan pendidikan yang didasarkan atas panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan dasar menengah yang disusun BSNP. Dasar kompetensi dan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Standar kompetensi diartikan sebagai kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang digambarkan pemilik sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat. Setiap mata pelajaran mempunyai standar kompetensi masing-masing, artinya kualifikasi minimal peserta didik yang digambarkan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dapat dicapai melalui mata pelajaran tertentu. Standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar atau KD sebagai acuan buku yang harus dicapai oleh setiap satuan sekolah dan berlaku secara nasional. Standar isi mata pelajaran ini harus dirujuk oleh satuan pendidikan pada saat membangun silabus mata pelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau standar kompetensi lulus atau SKL. Dari setiap jenjang pendidikan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup setiap pengetahuan dan keterampilan. SKL memuat hal-hal pokok yakni 1. Kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan setelah
memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah atau komite madrasah, dan 2 yaitu satuan pendidikan dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari SI dan SKL. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam konteks mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP atau MTS, para guru mengembangkan silabus dan rencana program pembelajaran. Berdasarkan KTSP, hal-hal yang perlu dikembangkan adalah materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pembelajaran, penilaian pembelajaran, alokasi waktu pembelajaran, serta sumber belajar. Sumber untuk pengembangan kurikulum ke dalam unsur-unsur ini haruslah berupa rujukan yang terpercaya seperti keilmuan mata pelajaran, teori-teori belajar, sumber kutipan wacana, baik prosa, puisi maupun drama. Sebelum melakukan telaah kurikulum harus kita baca secermat mungkin sambil memberikan catatan atau tanda-tanda atas bahan yang dianggap penting dan menarik perhatian, serta umum yang telah dari kurikulum adalah landasan filosofis yang dijadikan dasar dalam pengembangan kurikulum. Landasan ini tercermin melalui pendekatan pembelajaran, tujuan pendidikan, isi, prosedur, dan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan serta sarana penilaian. Komponen KTSP meliputi tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan KTSP, mata pelajaran muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global, serta kalender pendidikan. Itulah materi yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.